Saya Algasela Permadi dari kelas TI 19A NIM 19051204002 ingin memaparkan model infrastruktur jaringan. Perbedaan jaringan komputer terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer terpusat adalah sebuah jaringan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan dan juga merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus atau otonom atau bisa juga disebut dengan mandiri. Adapun beberapa kelebihan jaringan terpusat, diantaranya adalah standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanan lebih terjamin, dan sebagai sarana aplikasi multi-user. Adapun beberapa kekurangan dari jaringan terpusat, diantaranya adalah bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Kemudian pelayanan yang kurang fleksibel, karena semua peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain-lainnya disimpan atau dipasang pada tempat yaitu komputer pusat. Kemudian adalah bila kinerja CPU sangat besar, maka untuk kerja sistem akan turun dan melemah. Sistem jaringan terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapat banyak proses dalam sistemnya. Adapun kelebihan dari jaringan terdistribusi, diantaranya adalah mengatasi masalah beban kerja komputer pusat. Biaya komunikasi berkurang karena yang ditransmisikan bukan sekedar data mentah. Kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem dan dapat menambah komponen secara individu tanpa harus menduplikasi sistem. Kemudian ada juga beberapa kekurangan dari jaringan terdistribusi, antara lain boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat, dan membahayakan dari segi keamanan karena pemakaian diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. PAN atau Personal Area Network adalah jaringan telekomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lain yang dalam jarak yang sangat dekat. Kontrol pada jaringan PAN dilakukan dengan otoritas sendiri. Karakteristik PAN adalah kontrol yang dilakukan dengan otoritas pribadi dan data yang ditransmisikan bersifat khas dan profesional. Di antara contoh dari penggunaan PAN adalah IRDA dan Bluetooth. Kemudian ada LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. LAN memiliki skala jangkauan mencakup 1 km hingga 10 km dalam bentuk kabel maupun nirkabel, maupun kombinasi keduanya. Secara umum, LAN lebih banyak digunakan di dalam sebuah ruangan maupun sebuah gedung. Jaringan ini diperuntukkan bagi pengguna di dalam internal organisasi, perusahaan, instansi, maupun ruangan bersangkutan saja. Contoh dari penggunaan LAN adalah lab komputer. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan area dan luas yang lebih besar dibandingkan dengan LAN. MAN memiliki jarak jangkauan antara 10 km sampai dengan 50 km. Jika kita lihat berdasarkan wilayah, maka luas wilayah MAN bisa mencapai seluruh wilayah kota yang di dalamnya terdapat banyak gedung dan pemukiman. Ini berarti di dalam sebuah MAN telah terintegrasi banyak LAN yang berasal dari gedung dan pemukiman yang ada. Kemudian yang terakhir adalah WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang lebih luas lagi daripada MAN dengan cakupan area seluas sebuah negara atau bahkan benua. WAN ini merupakan gabungan dari jumlah jaringan komputer yang berada di dalam satu kawasan luas sebuah negara ataupun benua. Misalnya, WAN yang ada di negara Indonesia bisa terhubung dengan WAN di negara Eropa dan bisa juga dengan negara yang lain.
WAN bisa juga disebut sebagai internet yang menghubungkan seluruh dunia. Bentuk komunikasi antar komputer dalam WAN memerlukan adanya perangkat penghubung, salah satunya berupa router. Fungsi router adalah untuk membantu di dalam merutekan jalur yang akan ditempuh oleh paket data di dalam proses transmisi paket data dan komunikasi antar komputer di dalam WAN tersebut. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc. Jaringan ad hoc adalah jaringan yang bersifat sementara dan digunakan untuk kepentingan tertentu saja. Dibuat apabila diperlukan dan diputuskan apabila sudah selesai digunakan. Ad hoc adalah jaringan wireless yang terdiri dari kumpulan mobile node atau mobile station yang bersifat dinamik dan spontan, dapat diaplikasikan dimanapun tanpa menggunakan jaringan infrastruktur. Contohnya digunakan pada situasi emergensi atau upaya penyelamatan, seperti banjir atau gempa, dan entertainment seperti acara live musik. Infrastruktur. Jika komputer pada jaringan wireless ingin mengakses jaringan kabel atau berbagi printer, maka jaringan wireless tersebut harus menggunakan node infrastruktur. Pada node infrastruktur, access point berfungsi untuk melayani komunikasi utama pada jaringan wireless. Access point mentransmisikan data pada PC dengan jangkauan tertentu pada suatu daerah. Penambahan dan pengaturan letak access point dapat memperluas jaringan dari WLAN. Topologi jaringan. Ada beberapa topologi jaringan yang ada. Yang pertama, topologi bus. Kelebihan dari topologi bus diantaranya adalah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kemudian penambahan klien atau workstation dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kemudian ada juga kekurangan dari topologi bus. Jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Kemudian proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima dapat kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Kemudian adalah topologi ring. Kelebihan dari topologi ring memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat bisa dibilang cukup mudah. Kemudian biaya instalasi cukup murah. Kemudian kekurangan dari topologi ring adalah kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyak titik atau node. Troubleshooting atau permasalahan bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi yang lain juga ikut terputus. Yang ketiga adalah topologi star. Kelebihan dari topologi star, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kemudian bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan dari topologi star, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Kemudian cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Kemudian jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi mesh. Kelebihan topologi mesh, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kemudian kekurangan topologi mesh, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel, kemudian memakan biaya instalasi yang sangat mahal, dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama adalah jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Kedua adalah jaringan berkabel. Jaringan berkabel atau wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dan diperlukan penghubung berupa kabel jaringan.
Kabel jaringan ini berfungsi dalam melakukan pengiriman informasi dalam sebuah sinyal listrik atau komputer jaringan. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada